Oke guys, kembali lagi di channel Max Donghua. Oke cuy, di video kali ini kita akan membahas alur spoiler Dragon Yuan Freeze-nya cuy. Oke lah, buat kalian yang baru saja mampir, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Oke, kita lanjutkan perjalanan Joy Yuan-nya, dan selamat berimajinasi. Cerita berlanjut setelah pembicaraan Joy Yuan dengan ayahnya tentang Jenderal Wei Changlan. Joy Yuan menghela napas dan bergumam. Zhou besar saat ini benar-benar dalam posisi tidak stabil. Kemenangannya Zhou besar di Institut Zhou Agung seperti menuangkan sedikit air ke dalam api yang menyala besar, yaitu adalah Qi Manor. Jika tumor ini tidak dihilangkan secepatnya, maka tidak akan ada kedamaian di Great Zhou ini. Zhou King lantas berkata kepada Joy Yuan, "Aku memanggilmu ke sini, ada sesuatu yang harus aku beritahukan kepadamu." Joy Yuan sedikit tertegun dan berkata, "Apakah itu ayah?" Tatapan Zhou King pun melihat peta di daerah Blackwater, dan ia pun berkata, "Aku mendengar ada reruntuhan yang ditemukan di Blackwater ini." Joy Yuan pun sangat terkejut dan ia pun berkata, "Reruntuhan?" Dijelaskan bahwa seseorang menemukan sejenis tanaman merah layaknya seperti api, dan tumbuhan ini tumbuh dengan menyerap sinar matahari, dan bijinya seperti api kristal. Joy Yuan pun berkata dengan bingung, "Tumbuhan apa itu ayah?" Zhou King menjawab, "Jika aku tidak salah, tumbuhan ini bernama Fire Spirit Grain, makanan binatang Genesis kelas 4. Sementara itu mendengarkan perkataan Zhou King, Joy Yuan pun terkejut dan berpikir bahwa sumber daya beras kristal yang dimiliki klan kerajaannya saja hanya makanan Genesis kelas 2. Meskipun begitu, makanan tersebut sangat bermanfaat untuk membuka saluran meridian dan juga telah memenangkan banyaknya bakat di klannya. Sungguh menakjubkan jika seseorang memakan makanan Genesis kelas 4 ini. Mungkin hanya terdahulu saat Great Zhou pada puncaknya, klan kerajaan mengkonsumsi makanan Genesis kelas 4 ini, yaitu Blood Rain Dragon Barley. Jika saja klan kerajaan mendapatkan butir roh api ini, mungkin dipastikan kekuatan Great Zhou naik secara cepat, dan ada waktu di mana bisa mengancam Wu besar lagi. Makanan Genesis ini adalah faktor sumber daya yang sangat penting bagi kerajaan manapun. Sepertinya Zhou King sangat emosional memanggil Joy Yuan karena alasan ini. Joy Yuan pun berkata dengan raut wajah semangat, "Ayah, kita harus mendapatkan sumber daya tersebut." Zhou King hanya mengangguk dan berkata, "Selain Fire Spirit Grain, dikabarkan bahwa ada tumbuhan lain seperti pohon permata, yang pohon itu menghasilkan sebuah buah seperti anak yang baru dilahirkan." Zhou King melanjutkan kata-katanya, "Buah ini disebut buah giok bayi, dan jika seseorang mengkonsumsinya, dipastikan akan menambah umur seseorang." Mendengarkan hal itu, tiba-tiba saja emosi Joy Yuan meningkat saat teringat akan ibunya yang mengorbankan umurnya hanya untuk menyelamatkannya, dan umur ibunya saat ini hanya tersisa 10 tahun saja. Di sisi lain, ini adalah perkara yang menjadi duri di pikirannya, dan ia selalu berpikir bagaimana cara untuk membuat umur ibunya panjang kembali. Bahkan sebelumnya klan kerajaan sudah mengeluarkan sumber daya yang ia bisa untuk memulihkan umur ibunya, namun tetap saja masih gagal. Tidak disangka informasi ini sampai ke telinga Joy Yuan. Ia pun dengan menunduk berkata kepada Zhou King, "Kita harus mendapatkannya juga ayah." Zhou King pun mengangguk dengan tekad yang kuat di dalam hatinya. Jika saja dirinya bukanlah ayah dan suami yang tidak berguna pada saat itu, yang membuat Joy Yuan mengalami racun naga, dan juga istrinya yang selalu memberikan Joy Yuan esensi darahnya hingga umurnya terkikis menjadi sedikit. Ini adalah sebuah hal yang selalu ia sesali, dan pada saat ini kesempatan untuk menembus semuanya itu akhirnya muncul dengan informasi buah penambah umur, dan dia tidak akan menyerah untuk mendapatkannya. Joy Yuan perlahan menekan emosional di dalam dirinya dan menghela napas lalu bertanya, "Ayah, apakah sudah terverifikasi tentang informasi ini?" Zhou King pun menjawab bahwa informasi ini sangatlah benar. Seseorang telah memasuki reruntuhan kuno tersebut, dan ia telah mendapati butir roh api dan buah giok bayi. Namun di sisi lain, sumber daya tersebut ada binatang Genesis Ki yang telah menjaganya, hingga seseorang tersebut tidak punya pilihan lainnya selain melarikan diri.
Namun selain itu, aku khawatir Kim Manor telah mengetahui informasi ini. Mata Joyuan pun menyipit jika saja Kim Manor mendapatkan Fire Spirit Grain. Itu akan membuatnya semakin kuat. Bagaimanapun sumber daya ini adalah sumber daya yang diinginkan para faksi. Zhou King hanya mengangguk saat mendengarkan Joyuan. Namun saat ini aku akan mengirimkan Liu Tianshan untuk masalah ini. Joyuan pun berkata, "Ayah, biarkan aku pergi juga." Di sisi lain, Joyuan saat ini telah mencapai saluran meridian ke-6-nya dan sebentar lagi mencapai tahap 7 saluran hingga mencapai Qi Now Rising. Dijelaskan bahwa tahap Alpha Origin di Zhou besar ini berada di puncaknya. Dia mungkin diikuti oleh tahap gerbang surga di bawahnya. Sedangkan tahap Now Rising adalah pasukan elit di sebuah klan kerajaan. Zhou King pun tersenyum saat mendengarkan kata-kata Joyuan yang sangat sukarela. Lantas dirinya pun berkata, "Karena itulah aku memanggilmu ke sini. Namun, selain itu aku juga punya tugas penting kepadamu." Joyuan tertegun dan berkata, "Apakah itu, ayah?" Zhou King menghela napas dan berkata, "Sebelumnya kau harus terlebih dahulu menuju Kabupaten Changlan dan memikirkan bagaimana kau bisa menarik ke pihak kita dan mencoba untuk berurusan dengan Kim Manor. Jika itu terlalu berat, paling tidak kau harus memastikan bahwa Qi Hao tidak dapat menarik Jenderal Wei masuk ke pihaknya." Joyuan pun mengangguk dan ia pun berkata, "Aku pasti akan melakukannya yang terbaik, ayah." Sementara itu Zhou King pun mengeluarkan sebuah teknik Genesis Ki di balik pakaiannya. Dia pun berkata kepada Joyuan bahwa sekarang kau segera mencapai tahap Now Rising. Mungkin kau akan secara resmi melatih kultivasi Ki. Zhou King melanjutkan kata-katanya ini. "Ini adalah teknik Flame Tender dari kerajaan kita. Jika memungkinkan, kau dapat menumbuhkannya hingga 4 Flame Tender. Jika saja teknik ini cocok, maka kau dapat mempelajarinya." Joyuan terkejut dan berkata, "Jadi ini adalah teknik guntur api." Dijelaskan bahwa teknik Genesis Ki di dunia ini dibagi menjadi 9 kelas. Dengan kata lain, ada 9 tingkatan Genesis Ki. Semakin baik kultivasi seseorang, maka semakin baik pula teknik Genesis Ki tersebut. Sementara itu di Great Zhou, teknik Genesis di kelas 4 sudah menjadi yang paling tertinggi. Dan pada saat ini, Joyuan hanya mempelajari teknik Genesis yang cukup rendah tingkatnya. Joyuan pun berpikir sejenak. Pada saat itu, gurunya Chang Yuan belum memberikan teknik Genesis Ki karena belum sempat. Tapi apakah kakak Yoyo mempunyainya? Mengingat guru Chang Yuan adalah ahli tingkat tinggi, pasti teknik Genesis Ki yang ia pelajari mungkin bahkan lebih tinggi dari metode guntur api dari klan kerajaan. Dia pun tiba-tiba saja bergumam, "Tahap Ki bergiji ya." Dijelaskan bahwa seseorang yang baru saja membuka saluran meridian adalah pondasi seseorang tersebut. Jika saja seseorang mencapai tahap Now Rising, barulah seseorang tersebut mencapai tahap awal kultivasi. Ia pun kembali bergumam saat dengan erat memegang teknik yang diberikan ayahnya. Mungkin pada level itu, seseorang dapat melihat keajaiban dari teknik Genesis Ki. Setelah itu kita flashback di masa lalu. Ada sebuah kerajaan yang bernama Wu Agung. Bertahun-tahun diceritakan bahwa Wu Agung telah memberontak kepada Zhou Agung. Pada saat itu jelas rencana Great Wu adalah menundukkan Great Zhou dan memastikan sepenuhnya tidak akan bangkit lagi. Namun tidak diragukan lagi, istana Great Wu ini jauh lebih megah jika dibandingkan dengan Great Zhou, dan pasukan elit lebih kuat dibandingkan Great Zhou. Jelas bahwa Great Wu menunjukkan kekuatan yang sangat besar. Di bagian terdalam istana saat ini, kerajaan Great Wu, duduk seseorang berjubah kuning sedang duduk di belakang meja. Aura orang tersebut sangatlah kuat yang terpancar di dalam tubuhnya, dan kesombongan seperti layaknya surga juga terdapat dalam raut wajahnya. Dijelaskan putra mahkota ini adalah pangeran mahkota Wu besar yang bernama Wu Huang. Wajahnya acuh tak acuh saat dia sedang membalik gulungan. Dijelaskan bahwa putra mahkota ini sudah ditugasi mengambil bagian penting dalam urusan nasional kerajaan Wu oleh Raja Wu ayahnya di usia yang begitu muda. Pada saat ini terlihat seseorang memasuki ruangannya dan berkata, "Hormat kepada Tuan Putra Mahkota." Pengawas sekretaris telah mengirimkan beberapa berita. Wu Huang menatap orang tersebut dan mengambil sebuah tabung bambu. Perlahan pun ia kemudian membukanya.
Saat ini ia pun dengan wajah aneh muncul dan berkata, "Oh, jadi ini tentang naga suci klan Zhou ya? Sangat menarik, bagus. Jadi dia adalah orang yang ulet. Dia masih bertahan hidup sampai saat ini. Saat ayahnya pada saat itu menanamkan racun naga pada tubuhnya." Sosok yang sedang berlutut itu kemudian kembali berkata, "Apakah kita harus melenyapkannya yang mulia?" Wu Huang pun hanya tertawa kecil dan berkata, "Saat ini kerajaan kita sedang sibuk dengan kekaisaran 1000 binatang dan kekaisaran pedang. Bagaimana kita menaruh perhatian pada Great Zhou yang hampir mati ini?" Sosok itu pun kembali berkata, "Tapi Zhou Yuan itu pernah memiliki berkah dan diklaim sebagai naga suci dari klan Zhou." Sosok itu pun dengan amarah memuncak dan mengeluarkan naga yang menggeliat di belakangnya dan lalu berkata, "Kamu salah, dia bukanlah naga suci yang sejati. Jika dia adalah naga suci, bagaimana mungkin kekaisaranmu berhasil pada saat itu? Ini adalah kesalahan. Zhou Yuan adalah naga suci yang palsu. Dan sebenarnya, akulah naga suci yang asli seharusnya. Seharusnya takdir itu ada padaku." Zhou Yuan dan Great Zhou akhirnya membayar harga yang curam. Dia pun berkata kepada orang yang membawa pesan itu, "Jangan katakan itu lagi kepadaku. Ini adalah takdir yang diberikan kepadaku. Aku bukan pencuri berkah naga itu, namun aku mengambilnya kembali." Dia pun dengan nada acuh saat dia membuang tambung bambu dan berkata, "Periksa naga palsu itu, 6 saluran meridian ya. Bahkan dia tidak memiliki kualifikasi di depanku." Orang tersebut pun berkata, "Baik Tuan naga suci yang asli. Saat ini Zhou Yuan hanyalah semut jika dibandingkan dengan Anda." Dia pun mengambil sisa gulungan dan berkata, "Mungkin selama periode ini, aku harus fokus berlatih untuk pertempuran dunia Changmang. Oleh karena itu, jangan ganggu aku soal naga yang cacat itu." Sosok tersebut pun hanya berkata, "Dimengerti Tuan naga suci." Sebelum sosok itu benar-benar pergi, lantas Wu Huang pun berkata, "Sebentar, karena masalah ini sudah menjadi perhatianku sekarang. Jangan menganggap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Oleh karena itu katakan kepada mereka, berikan dukungan kepada klan Qi. Jika mereka berhasil menggulingkan Great Zhou, mereka akan menyelamatkan usahanya. Kalau tidak, aku akan merepotkan oleh sumpah yang dibuat ayah pada saat itu." Dia pun hanya tertawa. Oleh karena itu biarkan naga palsu itu merasakan dan memberinya pelajaran. Seharusnya dia berperilaku baik sebagai orang cacat di masa depan. Kata-kata Wu Huang tersebut tampak sederhana, namun akan menentukan nasib dari Zhou besar. Cobalah kamu lihat naga suciku ini baik-baik. Ini adalah naga sejati yang sebenarnya. Sosok itu pun mengangguk apa yang dikatakan oleh Wu Huang. Namun di sisi lain, satu kalimat yang diucapkan Wu Huang menentukan hidup dan mati, dan satu kalimat untuk menentukan kehancuran suatu bangsa.